Ya, jadi tadi udah jelas ya, wanita-wanita cantik untuk menjadi pribadi yang dikangeni Tuhan itu nggak susah-susah, nggak perlu ikut seminar jauh-jauh ya. Cukup di kitanya aja, mau nggak gua berubah. Waktu kita mau berubah, Tuhan perhitungkan semua loh. Karena di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang nggak bisa berubah ya. Gunung aja bisa dipindahkan, masa karakter nggak bisa dirubah. Hanya intinya mau nggak berubah. Ya, itu yang 5 poin yang udah saya sampaikan. Sekarang yang keenam, karakter yang Yesus banget nih. Matius 27 ayat 28 sampai dengan 30. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh dan memukul kepalanya. Wow, ingat ya, ini waktu Tuhan mau disalibkan, gak main-main loh, diludahi, ditonjok, dipukul. Udah gitu diapain lagi? Dicambuk. Wah, mengerikan sekali. Yang jadi pertanyaan, apa Tuhan ngambek nih sama orang-orang seperti yang mereka lakukan ini kepada Tuhan? Apa Tuhan bilang tunggu tanggal mainnya ya? Nanti lu akan merasakan balesannya. Enggak tuh. Karakter Tuhan yang paling menonjol, tidak oversensitif. Tapi seringkali kita sebagai wanita-wanita Kristen, ngakunya sih wanita Kristen, pengennya sih segambar dengan Tuhan. Kalau nyanyiku mau sepertimu Yesus, tapi gampang tersinggung, pundung, gampang lebay. Betul, oh kasihan banget. Hidup ini gak selalu happy-happy, hidup ini banyak tantangan. Kalau engkau gampang tersinggung karena mungkin suami ngomong kasar, atau mungkin anak gak memperhatikan engkau, gak akan pernah tuh kita menjadi pribadi yang disayangi sama Tuhan. Gak akan pernah jadi pribadi yang dikangeni oleh Tuhan. Yesus anak Allah loh. Nggak ada tuh pakai tersinggung sedikit pun, tapi seringkali kita gampang tersinggung. Mungkin kita merasa dia nggak tahu saya siapa ya. Hanya gara-gara misalnya nggak diperhatikan ya, mungkin dalam komunitas kurang dihargai, kurang diperhatikan, nggak disalam waktu datang, nggak dianggap dalam pekerjaan kita mulai tersinggung. Ya udah, kalau begini caranya saya pindah aja ke tempat lain. Sampai kapan seperti itu? Karena sebelum kita menang dalam hal itu, nggak akan pernah tuh kita bisa naik kelas. Percayalah, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu menyinggung perasaan kita. Sampai kapan kita mau lari? Sampai kapan kita pindah tempat lagi? Karena waktu kita mau belajar untuk menerima segala sesuatu itu dengan tidak tersinggung, di sana kita naik kelas loh. Kita akan menjadi orang yang dikangeni oleh Tuhan. Itu yang keberapa tadi? Yang keenam. Dan yang terakhir dikatakan adalah apa? Yang terakhir dikatakan Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, perhatikan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ini adalah perkataan yang penuh hikmat. Kadang-kadang kita bukan gak disukai karena kita kurang cantik atau kurang kaya atau kurang pintar. Tapi seringkali kita punya mulut agak sombral ya. Ngomong seenak perutnya aja. Kita gak merasakan perasaan orang lain atau mendengar omongan kita. Makanya gak heran orang gak suka dengan kita. Kalau ngeliat penampilan oke lah. Ya cantik, keren, pokoknya gaya ya. Kalau ngeliat dia punya pendidikan, wow siapa yang gak kagum. S1, S2, S lilin, S mambo, S jeruk, pokoknya lengkap lah sarjananya. Tapi waktu mulai ngomong, gampang nyakitin orang, suka terlalu nyelekit, belak-belakan. Boleh belak-belakan, tapi mesti ada dong koridor-koridornya. Kalau memang itu membuat orang terluka, kenapa harus kita bicarakan? Karena pribadi yang dikangenin itu seperti Yesus. Dia bilang bukan salah dia, bukan salah papanya, tapi melalui apapun yang dialami, nama Tuhan mau dipermuliakan. Ada 7 karakter Yesus yang membuat dia disayangi oleh Bapa, dikangenin. Wanita-wanita hari ini mari kita koreksi. Yakinkah kita menjadi pribadi yang dikangeni Tuhan? Atau yang ada kita malahan membuat Tuhan merasa sangat-sangat tidak happy? Bukan karena kita miskin, bukan karena kita jelek, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak menarik. No, Tuhan kita bukan Allah yang melihat atribut. Dia bukan Allah yang melihat casing, tapi dia melihat daleman kita. Makanya hari ini kalau mau mengalami perkara besar seperti Samuel, mengalami perkara besar seperti Esther, mengalami perkara besar seperti Yusuf, yuk kita koreksi karakter kita selama ini yuk. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang seperti cooler, penyejuk, orang rasanya nyaman dekat dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang helpful? What can I do for you? Ya, nggak usah malu untuk nawarkan kebaikan. Karena berbuat baik itu nggak akan sia-sia. Pada waktunya kita akan menikmati hasilnya. Ya, tolong orang bukan karena tergantung siapa dia. Kita lihat orang itu butuh pertolongan, kenapa tidak?
Kalau saya paling sering itu mendoakan orang tuh di kamar mandi, kalau lagi pas pelayanan. Ibu-ibu yang masuk dengan masalah tuh kelihatan banget dari wajahnya. Apa salahnya kita bilang, "Ibu, are you okay? Ibu mau didoakan?" Wow, itu keren banget. Ya, tapi seringkali kita nggak helpful. Ya, kita menganggap itu bukan urusan gua, itu urusan pendeta. Sayang sekali, pada Tuhan mau jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Esther notabene-nya bukan wanita hebat. Esther notabene-nya adalah anak yatim piatu, budak. Tapi akhirnya karena dia pribadi yang sangat menyenangkan, Ahasveros sangat suka melihat dia. Apalagi Tuhan kita. Makanya sampai satu bangsa loh bisa diselamatkan melalui seorang wanita yang notabene-nya bukan siapa-siapa. Hari ini mari kita koreksi. Karena Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang disukai, yang dikangenin. Karena melalui hidup kita, nama Tuhan pasti mau dipermuliakan. Ibu-ibu, wanita-wanita cantik, ayo kita introspeksi hari ini. Jadilah seperti Yesus. Karena karakter Yesus itu bukan hanya milik orang-orang tertentu. Setiap kita bisa menjadi pribadi yang milik karakter Yesus. Hanya masalahnya mau atau tidak. Oke, kita berdoa yuk. Karena saya percaya di tempat ini kita akan mengalami banyak perkara besar dengan Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Apapun yang kami dengar hari ini kami mau introspeksi diri kami. Karena kalau kami hanya disukai oleh manusia, itu terbatas dengan penampilan kami, dengan uang kami, dengan harta kami, dengan popularitas kami. Tapi kalau kami disukai oleh Tuhan, ini modal kami untuk mengalami perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan berkati wanita-wanita yang mendengar pada saat ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.